Kamu mungkin tertarik dengan video ini karena gambar minimnya, tetapi dengarkan baik-baik dan tonton ini sampai akhir. Dan saat kita mencapai 1 menit, maka seluruh perspektif Anda tentang wanita akan berubah selamanya. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa semua yang Anda pikir, Anda ketahui tentang cinta adalah kebohongan? Kamu telah diberitahu bahwa wanita jatuh cinta pada pria yang dia anggap paling baik. Mungkin seorang pria terkaya atau pria paling tampan? Akan tetapi kenyataannya wanita tidak mencintai pria, setidaknya tidak dengan cara yang Anda pikirkan. Mereka tidak jatuh cinta pada wajah Anda, uang Anda atau bahkan kepribadian Anda. Mereka akan jatuh cinta pada sesuatu yang lebih dalam, lebih prima, lebih psikologis. Jika Anda tidak memahaminya, Anda akan selalu merasa bahwa cinta adalah sebuah misteri yang tidak dapat terpecahkan. Namun pada akhir video nanti, Anda tidak hanya akan mengerti bagaimana wanita berpikir. Anda akan tahu cara membuat mereka merasakan sesuatu yang begitu kuat, sehingga mereka tidak akan pernah bisa melupakan Anda. Mari kita selami tanda-tanda yang akan membuat Anda lebih memahaminya. Tanda yang pertama, seorang wanita tidak mencintaimu. Mereka menyukai cara Anda membuat mereka merasakan sesuatu. Biarkan saya memberitahu Anda, sebuah rahasia penting yang kebanyakan pria tidak akan pernah mengerti tentang rahasia ini. Wanita tidak mencintaimu. Bayangkan ini, kamu memberikan segalanya untuk seorang wanita. Kamu setia, kamu mendukungnya. Kamu ada di sana dalam suka dan duka. Tapi suatu hari dia pergi bukan karena kamu kurang baik, bukan karena kamu kurang sukses, tetapi karena dia tidak lagi merasakan sesuatu yang kuat saat bersamamu. Mungkin terasa tidak adil bagimu. Akan tetapi, inilah kenyataan yang kebanyakan pria tidak pernah mengerti. Wanita tidak mencintaimu, bukan wajahmu, bukan dompetmu, bahkan bukan kepribadianmu. Yang mereka cintai adalah bagaimana kamu membuat mereka merasakan sesuatu. Cinta bagi wanita bukanlah bangunan kokoh yang berdiri di atas logika. Dan alasan cinta adalah badai emosi roller coaster yang tidak ingin dia turunkan. Kamu bisa menjadi pria paling tampan, sukses dan bermoral tinggi, tetapi jika dia tidak merasakan sesuatu yang intens saat bersamamu, kamu hanya akan menjadi angin lalu. Psikolog menyebut ini jejak emosional. Hal yang membuat seorang wanita bertemu dua pria di hari yang sama, tetapi hanya mengingat satu di malam harinya. Pria yang menggoda pikirannya, menantangnya dan membuatnya tertawa hingga lupa waktu. Apakah itu adil? Tidak? Apakah itu nyata ya? Banyak pria gagal karena mereka mencoba membuat wanita bahagia dengan cara yang salah. Mereka berpikir bahwa kesetiaan, kestabilan dan status sosial sudah cukup. Tapi pria yang benar-benar membuat wanita terobsesi adalah mereka yang menghadirkan gelombang emosi, ketegangan, kejutan, gairah dan kenyamanan yang datang dan pergi seperti ombak. Itulah alasan wanita sering kembali ke mantan mereka meskipun mereka bersumpah sudah selesai. Itu bukan karena siapa mantannya, tetapi karena bagaimana dia membuatnya merasa hidup. Manusia tidak terganggu oleh kejadian itu sendiri, tetapi oleh cara mereka menafsirkan kejadian tersebut. Epictetus pernah bilang, kamu bisa marah pada kenyataan ini, kamu bisa mengeluh tentang ketidakadilan cinta, atau kamu bisa memahaminya, menguasainya dan menjadi pria yang bukan hanya dicintai, tetapi diingat selamanya. Tanda kedua, semakin Anda mengejar, semakin dia kehilangan rasa itu. Pernahkah Anda mengirim pesan kepadanya dan menunggu berjam-jam untuk balasan, merasakan kecemasan yang membara, yang keluar dari dalam dirimu? Bertanya-tanya apakah dia masih tertarik, atau justru mulai bosan? Sekarang balikan skenarionya. Pernahkah Anda memiliki seseorang yang terlalu siap ada untuk Anda? Seseorang yang selalu membalas pesan dalam hitungan detik, yang selalu mengatakan ya untuk semua yang Anda tanyakan. Bagaimana perasaan Anda? Wanita terhubung dengan antisipasi pria yang selalu ada, yang terus-menerus mengirim pesan, yang tidak pernah menciptakan ruang untuk kehilangan daya tariknya. Tidak akan ada ketegangan, tidak ada misteri. Dan tanpa itu, daya tarik berubah menjadi kejenuhan. Kebenaran yang pahit. Ketika seorang pria mengejar, dia secara tidak sadar menghancurkan ketertarikan yang bisa membuat wanita jatuh cinta padanya. Ini adalah psikologi manusia. Kita tidak pernah menghargai apa yang sudah kita miliki. Kita mendambakan apa yang mungkin akan hilang dari kita. Begitu seorang wanita merasa bosan dan jenuh, pasti memiliki hubungan dengan Anda, membuat otaknya lebih rileks.
Dan ketika otaknya rileks, ketertarikan mulai memudar. Inilah sebabnya pria bernilai tinggi tidak pernah mengejar. Mereka memimpin, mereka membiarkan wanita datang kepada mereka. Bukan dengan sikap acuh tak acuh, tetapi dengan kehadiran yang cukup untuk membuatnya bertanya-tanya mereka. Tidak memberi segalanya sekaligus. Mereka menciptakan ruang bagi rasa ingin tahu, bagi keinginan yang tumbuh. Hanya orang bodoh yang mengejar apa yang menghindarinya, dan menghindari apa yang mengejarnya. Seneca pernah berkata, daya tarik bukan tentang menjadi selalu ada, tetapi tentang menjadi cukup berharga untuk dicari. Tanda ketiga, wanita tidak menginginkan pria baik. Mereka menginginkan pria yang tak tergoyahkan. Dunia dipenuhi dengan pria, baik pria yang selalu bersikap sopan, selalu setuju, selalu berkata iya dengan harapan akan dicintai. Tapi jika itu yang diinginkan wanita, mengapa mereka begitu sering jatuh cinta untuk pria yang tidak selalu menyenangkan? Yang tidak selalu mengikuti arus, yang bahkan terkadang menantang mereka. Karena wanita tidak hanya menginginkan pria baik, mereka menginginkan pria baik yang juga tidak lemah. Banyak pria salah memahami konsep kebaikan ini. Mereka berpikir itu berarti selalu menyenangkan, tidak pernah bertentangan, selalu ada tanpa syarat. Tetapi izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Apakah Anda akan menghormati seorang pemimpin yang selalu tunduk? Apakah Anda akan mempercayainya? Seseorang yang tidak pernah memiliki pendirian. Wanita tertarik pada kekuatan, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan emosional. Pria yang tak tergoyahkan, pria yang tidak tersentak di bawah tekanan, pria yang tidak mengemis persetujuan atau validasi, pria yang memiliki batasan dan siap berjalan pergi jika diperlukan. Dan inilah yang kebanyakan pria tidak mengerti. Wanita akan menguji Anda. Mereka ingin tahu apakah Anda pria yang bisa diandalkan atau tidak? Seseorang yang tetap tenang dalam kekacauan, seseorang yang tidak kehilangan kendali hanya karena situasi menjadi sulit. Jika setiap kali dia menguji kesabaran Anda menyerah dan menyesuaikan diri demi menyenangkannya. Anda bukan pria dalam matanya. Anda hanya pria lain yang bisa dia kendalikan. Jika Anda tunduk pada setiap dorongan, Anda akan menjadi lemah. Jika Anda mengendalikan keinginan Anda akan menjadi kuat. Menurut Epictetus, dia tidak membutuhkan teman lain. Dia tidak mencari terapis. Dia membutuhkan pria yang teguh hati ketika semua hal lain goyah. Tanda keempat, cinta bukan tentang kenyataan. Cinta adalah permainan persepsi. Mari kita bongkar salah satu kebohongan terbesar dalam dunia percintaan. Keyakinan bahwa orang jatuh cinta berdasarkan kenyataan. Anda mungkin berpikir seorang wanita jatuh cinta karena siapa diri Anda, bagaimana Anda memperlakukannya atau apa yang Anda miliki. Tapi kenyataan pahitnya dia tidak jatuh cinta pada Anda. Dia jatuh cinta pada cerita yang dia buat tentang Anda dalam pikirannya. Psikolog menyebut ini sebagai proyeksi kognitif. Kecenderungan seseorang untuk melihat orang lain bukan sebagaimana adanya, tetapi melalui lensa emosinya sendiri. Fantasi trauma masa lalu, harapan dan ketakutan bawah sadarnya semuanya beradu menjadi satu. Itu sebabnya seorang wanita bisa berubah, dari tergila-gila menjadi acuh tak acuh dalam semalam. Bukan karena Anda berubah, tetapi karena persepsinya tentang Anda berubah. Bayangkan ini, seorang wanita berbicara tentang pria yang membuatnya tergila-gila. Dia berkata, dia begitu misterius. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Rasanya seperti dia memahami sesuatu yang tidak bisa kucapai sekarang. Ambil pria yang sama, tempatkan dia dalam situasi berbeda di mana dia terlalu tersedia, terlalu mudah ditebak, terlalu haus akan validasi. Tiba-tiba dia berubah dari misterius, menjadi membosankan, dari menarik menjadi terlalu bisa diprediksi. Apa yang berubah? Bukan pria itu. Yang berubah hanya narasi di kepalanya. Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Kita melihatnya sebagaimana kita. Seperti kata Epictetus. Dan inilah kesalahan besar seorang pria. Mereka membiarkan narasi itu berkembang secara acak. Mereka tidak mengarahkan bagaimana seorang wanita memandang mereka. Mereka membiarkan emosinya mendikte segalanya. Dan begitu dia memasukkan Anda ke dalam kategori aman atau dapat ditebak, permainan selesai. Jadi bagaimana Anda mengendalikan persepsi itu? 1. Jadilah sumber kontras emosional. Ketidakpastian menciptakan daya tarik,
Jika dia selalu tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, dia akan berhenti bertanya-tanya tentang Anda. Dan saat dia berhenti bertanya-tanya, dia berhenti merasa sesuatu tentang Anda. Kedua, pahami bahwa kelangkaan menciptakan nilai. Jika Anda selalu tersedia, kehadiran Anda akan kehilangan bobot. Tetapi jika dia harus mendapatkan perhatian Anda, dia akan lebih menghargai. Ketiga, jangan hanya menjadi pria yang baik. Jadilah pria yang membuat pikirannya tetap terlibat. Wanita tidak bertahan dengan pria yang paling masuk akal untuk dipilih. Mereka bertahan dengan pria yang membuat mereka merasakan sesuatu yang paling dalam. Ketika Anda membentuk bagaimana dia mempersepsikan Anda membentuk bagaimana dia mencintai Anda. Tanda kelima, jika dia merasa aman, dia tidak akan pernah pergi. Setelah semua yang telah kita bahas tentang tingginya emosional, misteri dan persepsi, ada satu kebenaran yang mengesampingkan segalanya. Seorang wanita tidak bertahan karena seberapa besar dia mencintaimu. Dia bertahan karena dia merasa aman bersamamu. Dan keamanan yang saya maksud bukan hanya fisik, ini jauh lebih dalam. Ini adalah keamanan emosional, kepastian alam bawah sadar Anda. Bahwa ketika dia bersama MU, dia tidak hanya dilindungi dari dunia luar, tetapi juga dari kekacauan emosinya sendiri. Pikirkan seperti ini, emosi wanita cair secara alami seperti ombak. Perasaannya bisa berubah dari penuh cinta menjadi ragu dalam hitungan jam. Ini bukan manipulasi, ini biologi otak mereka memproses emosi secara berbeda dari pria. Dan dalam dunia di mana perasaannya terus bergeser, satu hal yang paling dia butuhkan lebih dari apapun adalah pria yang tak tergoyahkan. Pria yang paling kuat adalah pria yang mengendalikan dirinya, bukan pria yang mengendalikan orang lain. Marcus Aurelius bilang, disinilah ketabahan sejati masuk. Banyak pria berpikir bahwa menjadi kuat berarti bersikap dingin atau tidak peduli. Itu salah besar. Pria yang paling menarik bukan yang acuh tak acuh, tetapi yang konsisten. Seorang wanita merasa aman ketika dia tahu Anda tidak mudah goyah di bawah tekanan. Anda tidak meledak ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Anda tidak membiarkan emosinya mengendalikan emosi Anda. Pikirkan pria-pria yang paling menarik dalam sejarah mereka, bukan hanya kuat secara fisik atau kaya, tetapi mereka memiliki kehadiran energi yang dalam tenang dan stabil, yang membuat seorang wanita merasa bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Itulah tipe pria yang membuat wanita tetap setia, tipe pria yang bahkan di hari terburuk seorang wanita, tetap membawa dirinya dengan ketenangan dan kendali. Dan inilah kesalahan fatal kebanyakan pria. Ketika seorang wanita menjadi emosional, mereka mencoba memperbaiki perasaannya, itu membuatnya merasa tidak didengarkan. Ketika seorang wanita menguji mereka, mereka bereaksi dengan emosi. Itu membuatnya merasa harus mengelola perasaan pria itu. Keduanya membunuh daya tarik sendiri. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Tetap tenang, tetap hadir, dan tetap teguh. Jika seorang wanita menguji, Anda marah atau menjadi tidak rasional, hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah panik. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan bertahan, tetap santai. Biarkan dia merasakan bahwa Anda adalah batu karang di tengah badai. Bukan berarti Anda menoleransi rasa tidak hormat. Ini berarti Anda menunjukkan kepadanya bahwa tidak peduli badai apa yang dia alami. Anda adalah satu-satunya yang dapat dia andalkan. Dan ketika seorang wanita menyadari itu, dia tidak hanya akan mencintai Anda. Dia tidak hanya akan menginginkan Anda. Dia tidak akan pernah ingin meninggalkan Anda. Karena pada akhirnya wanita yang bertahan, yang tidak pernah kehilangan minat, tidak pernah menyimpang dan tidak pernah berhenti untuk mencintai, adalah mereka yang telah menemukan pria yang membuat mereka merasa aman, dengan cara yang tidak bisa diberikan pria lain. Jika Anda menemukan ini berharga, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan strategi yang membuat Anda unggul. Tetap tajam, tetap tabah, dan biarkan mereka mengejar.